merupakan fenomena yang umum terjadi dalam dunia usaha, yang dapat muncul dari berbagai sumber seperti perbedaan pendapat, ketidakselarasan tujuan, atau bahkan masalah kepercayaan. Dalam upaya menyelesaikan konflik ini, berbagai pendekatan hukum telah diterapkan, salah satunya adalah hukum Islam. Hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip dalam bisnis, seperti kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Mediasi, tawasul. Melalui mediasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan dihormati. Arbitrase, tahkim. Dalam arbitrase, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang atau lebih arbiter yang akan memberikan keputusan yang mengikat. Pengadilan syariah dalam beberapa negara yang menerapkan hukum Islam, pengadilan syariah berperan dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Pengadilan ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum Islam. Berikut merupakan contoh kasus mengenai implementasi hukum Islam penyelesaian sengketa hukum Islam, arbitrase. Arbitrase adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses arbitrase dipimpin oleh arbiter. Arbitrase dipilih karena lebih efisien, rahasia, dan fleksibel, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Di Indonesia, Badan Penyelenggara Arbitrase Umum disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Untuk penyelenggara arbitrase syariah disebut Badan Arbitrase Syariah Nasional. Penyelenggara arbitrase syariah di Indonesia lahir melalui Prakasa MUI pada 29 Desember 1992 dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Berdasarkan keputusan MUI, nama tersebut kemudian diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional pada 24 Desember 2003. Arbitrase pertama kali diatur melalui Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pada tahun 1970. Kemudian, pada tahun 1999, peraturan tersebut diperbaiki dengan munculnya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagai lembaga, Badan Arbitrase Syariah Nasional merupakan yayasan dengan akta notaris yang dikeluarkan pada 21 Oktober 1993. Badan Arbitrase Syariah Nasional memiliki kewenangan untuk mewasiti perkara arbitrase syariah menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti halnya sengketa bisnis, khususnya bisnis syariah. Studi kasus implementasi hukum Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa bisnis di Indonesia, beberapa sengketa bisnis di kalangan pengusaha muslim diselesaikan melalui arbitrase syariah. Contoh kasus ini melibatkan perselisihan dalam kemitraan bisnis. Tantangan dalam implementasi hukum Islam untuk penyelesaian konflik bisnis. Perbedaan interpretasi. Berbagai mazhab dalam Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai beberapa aspek hukum yang bisa mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Keterbatasan institusi. Memahami dan menerapkan hukum Islam secara benar juga menjadi kendala. Pengadilan syariah atau lembaga arbitrase syariah belum tersebar merata di seluruh wilayah. Keterbukaan terhadap sistem hukum lain. Keterbukaan dan fleksibilitas untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum lain menjadi tantangan yang harus diatasi. Kesimpulan, hukum Islam menawarkan pendekatan yang adil dan efektif dalam menyelesaikan konflik bisnis melalui prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Studi kasus menunjukkan bahwa mekanisme seperti mediasi dan arbitrase syariah dapat menjadi solusi yang memadai untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Namun,
Tantangan seperti perbedaan interpretasi dan keterbatasan institusi harus diatasi untuk meningkatkan penerapan hukum Islam dalam penyelesaian konflik bisnis. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka secara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan mengelola konflik yang mungkin timbul dengan cara yang adil dan terhormat. Saran yang tepat untuk studi kasus mengenai hukum Islam dan solusi konflik bisnis pada pelaku usaha dapat mencakup memastikan bahwa semua transaksi dan praktik bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan mendorong kesadaran masyarakat, termasuk pelaku usaha, akan pentingnya pengetahuan tentang hukum Islam dalam konteks bisnis untuk meminimalkan konflik.